Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. TWK dalam pembahasan TWK part pertama. Ini video pertama saya. Untuk mendukung channel ini silakan disupport melalui tombol like, subscribe, dan kemudian share. Boleh juga menyertakan komentar untuk memotivasi kami untuk membuat video berikutnya. Baik, hari ini kita akan bahas TWK part pertama. Ini ada 8 nomor. Nanti saya berikan tipsnya di awal. Kemudian kita akan bahas bagaimana cara menjawab TWK dengan cepat. Tips dan trik ini bisa diterapkan dengan instan bagi teman-teman yang ingin belajar, terkhusus para pejuang CPNS di tahun 2023 ini. Baik, yang pertama, ini langsung saja kita masuk di soal. Jadi ada beberapa sub-soal. Ketika kita menemukan soal begini dengan soal yang cukup panjang, tips pertama, jangan membaca keseluruhan soal. Karena apabila membaca keseluruhan soal, waktu yang kita gunakan itu akan berlebih. Ingat, satu nomor di dalam tes CPNS itu hanya bisa diselesaikan dalam waktu 55 detik. Jadi kalau 55 detik ini tidak selesai, otomatis nanti membebani untuk soal-soal berikutnya. Tetapi saran saya, alangkah baiknya untuk TWK itu diselesaikan dalam waktu 40 detik atau kurang dari 40 detik. Agar apa? Agar bisa mengkoreksi ulang dan kemudian bisa disubsidi ke soal-soal berikutnya. Baik, tips kedua adalah ketika mendapatkan soal seperti ini, kita jangan membaca keseluruhan. Habis waktunya nanti, maka dari itu kita baca intinya, yaitu pertanyaannya. Mana pertanyaannya di sini? Yang menjadi pertanyaan ini, teman-teman sekalian ya. Maksud dari Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah, nah ini pertanyaannya. Pertanyaannya sudah jelas. Maksud Pancasila sebagai stat fundamental norm itu apa? Jadi bacaan yang di atas ini adalah bacaan pengecoh untuk menghabiskan waktu teman-teman sekalian. Jadi ini cuma sekedar bacaan pengecoh. Maka dari itu tidak usah dibaca. Dan lagi pula, walaupun teman-teman membaca apa yang ada di atas, itu tidak ada jawabannya di situ teman-teman sekalian, ya. Karena yang diuji di dalam TWK itu adalah HOLTS, High Order Thinking Skill, atau pemahaman kita terhadap materi TWK itu. Maka dari itu tidak mungkin ada jawabannya. Lalu bagaimana triknya? Kalau teman-teman mengerti apa arti stat fundamental norm, pasti dengan mudah menjawab. Tetapi bagi yang tidak mengerti apa itu stat fundamental norm, kita cari kata yang kita mengerti. Oh, norm. Norm itu berarti aturan atau norma. Kita turunkan, norm itu berarti aturan atau norma. Aturan dalam konteks kenegaraan kita, jadi di dalam konteks kenegaraan kita, yang disebut aturan itu adalah hukum, ya. Jadi yang disebut dengan aturan dalam konteks bernegara itu adalah hukum. Karena ingat, negara kita adalah negara hukum. Apa maknanya Pancasila dijadikan sebagai aturan atau hukum? Maknanya berarti kita cari di opsinya berkaitan dengan hukum. Kita pakai eliminasi. Yang alfa, Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. Tentunya tidak ada kaitannya dengan hukum. Berapa? Pancasila menjadi sumber hukum. Bisa jadi karena ada kata hukumnya. Jadi tidak usah dibaca semua ya. Charlie, Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. Bisa jadi karena ada bahasa aturannya. Pancasila sebagai dasar hukum. Bisa jadi error norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma yang berlaku. Di sini Bravo, Charlie, Delta, dan Aaron ini sama-sama ada kata aturan dan hukum. Tapi kalau Charlie, Pancasila sebagai peraturan yang mengatur hidup orang banyak, betul teman-teman sekalian, tetapi arti dari stat fundamental norm itu sendiri adalah bahwa ada kata fundamental ya di sini. Fundamental ini artinya adalah dasar. Berarti Pancasila ini dijadikan sebagai sumber atau dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Maka jawabannya yang paling tepat adalah Bravo. Kenapa Bravo? Karena makin dipertegas dengan kata kedudukannya tidak dapat diubah. Apa makna dari kedudukannya tidak dapat diubah? Ingat, di Indonesia ada 3 yang tidak boleh diubah. Biasa juga ini masuk soal tersendiri ya. Yang pertama yang tidak boleh diubah adalah
Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah bentuk negara yang ada di dalam pasal 1 ayat 1, ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini 3 hal yang tidak boleh diubah di Indonesia dengan alasan apapun itu. Ini yang pertama teman-teman. Soal yang pertama saya kira sudah clear. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Baik, berikutnya soal nomor 2. Sama seperti soal yang pertama, kita baca dari ujungnya saja. Penyebab paling dominan masalah tersebut adalah. Pertanyaan ini tidak jelas teman-teman sekalian. Kenapa tidak jelas? Masalah apa yang dimaksud? Begitu ya. Berarti kita naik ke atasnya. Jiwa dan semangat nasionalisme terlihat mulai memudar. Oh, ini masalahnya. Kenapa nasionalisme ini memudar? Nah, itu pertanyaannya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau sudah tahu apa yang masalahnya di situ, kita tidak usah baca semuanya. Kalau dibaca semuanya menghabiskan waktu. Maka dari itu ini disilang saja, karena ini bisa menghabiskan yang namanya waktu. Masalahnya adalah memudarnya nasionalisme. Apa masalah yang paling dominan? Dominan itu yang paling mempengaruhi atau yang paling utama, ya. Penyebabnya, kalau ini tips, kalau ada berkaitan dengan memudarnya nasionalisme, memudarnya Pancasila, memudarnya norma sosial, mengikisnya kebudayaan di masyarakat dan lain sebagainya, tidak lain tidak bukan itu karena faktor yang namanya globalisasi. Maka jawabannya adalah Charlie. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah dunia tanpa batasan yang jelas. Tanpa batasan yang jelas. Karena tanpa batasan yang jelas, ideologi apapun bisa masuk tanpa disaring, ya. Kebudayaan apapun bisa masuk tanpa disaring dan lain sebagainya. Contoh misalnya, sekarang banyak orang yang membela, sudah beberapa orang yang membela LGBT. Itu kan paham-paham liberal ya. Dan itu masuk tanpa disaring. Maka globalisasi ini yang paling bahaya. Dan tahun lalu ini yang paling banyak masuk juga teman-teman sekalian, berkaitan dengan globalisasi. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya adalah kalau ada terkait dengan globalisasi, kita harus menjawab bahwa kita tidak menolak globalisasi dan tidak menerima juga mentah-mentah. Tetapi ada yang namanya proses yang disebut dengan filterasi. Maka jawaban nomor 2 adalah Charlie. Baik, berikutnya nomor 3. Nah, ini juga tipe-tipe soal. Ini berkaitan dengan integritas teman-teman sekalian. Kita baca pertanyaannya dulu. Sikap integritas yang ditunjukkan oleh Insinyur Rustutami adalah, biasanya kalau bacaannya panjang begini teman-teman sekalian, jangan membaca langsung di atas sini, tetapi kita baca di ujungnya, karena sikapnya ini biasa ada terdapat di ujung. Ingat, kalimat utama itu berada di awal atau di akhir kalimat. Kita baca akhir kalimatnya. Ia tidak pernah menggunakan anggaran negara berlebihan untuk dirinya. Ia juga tidak pernah meminta fee kepada kontraktor yang mengerjakan proyek besar yang ia awasi. Kalau pertanyaannya cuma sampai di sini, ya, sampai di berlebihan ini, tidak menggunakan anggaran negara berlebihan, dia jawabnya pasti bertanggung jawab. Tapi karena di sini ada kata dia tidak pernah meminta fee, berarti dia dalam bekerja selalu mengedepankan aspek integritas, dan aspek utama dalam integritas itu adalah kejujuran. Ya, ingat ada 9 nilai integritas dan salah satu nilai utama dalam integritas itu adalah kejujuran atau biasa disebut juga dengan nilai inti. Maka jawaban yang paling tepat cari berkaitan dengan kejujuran. Error tidak ada kejujuran, Delta juga, Charlie juga, Bravo juga, yang ada cuma Alpha. Maka jawabannya adalah Alpha untuk nomor 3-nya. Baik, saya rasa sobat-sobat Mr. TWK semua sudah bisa mengerjakan terkait dengan soal integritas. Berikutnya, ini terkait dengan pengamalan Pancasila.
Baik, kita jawab sama-sama. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi soalnya itu panjang-panjang, teman-teman sekalian. Akan tetapi, diingat kembali lagi bahwa walaupun panjang, kita baca soalnya saja, pertanyaannya saja. Kita baca sama-sama. Tindakan yang dilakukan Andi, jadi tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa? Tidak jelas. Apa sih yang dia lakukan Andi ini? Nah, kita baca di ujungnya. Kalau tindakan atau sikap biasanya itu ada di ujung, ya. Di sini dikatakan, setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi itu hoax. Jadi kalau ada sikap, usahakan baca itu di kalimat akhirnya, ya, atau di paragraf akhirnya. Kita lihat di kalimat akhirnya, oh ternyata Andi ini menyebarkan yang namanya hoax dan bisa menyulut yang namanya perpecahan. Lawan perpecahan apa? Lawan perpecahan adalah persatuan. Berarti apa yang dilanggar oleh Andi? Ya, melanggar yang namanya persatuan karena bisa merusak persatuan. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Semua yang merusak persatuan pasti melanggar sila ketiga. Semua yang mengutamakan persatuan masuk sila ketiga, begitu ya. Baik, berikutnya nomor 5 kita kerjakan sama-sama, ya. Di sini dikatakan konsep Pancasila tentang hubungan antara manusia, masyarakat adalah terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan. Yang berarti apa? Wow, ini keselarasan, keserasian, keseimbangan antara hubungan antar manusia dan masyarakat. Artinya kedua-duanya ini harus harus dijalankan. Yang mana jawaban yang betul? Nah, coba ya. Di sini dikatakan kalau yang alfa mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Diutamakan kepentingan umum tapi didahulukan kepentingan pribadi. Tentunya tidak. Konsep negara kita ini adalah nasionalisme, teman-teman sekalian ya. Dalam konsepsi Pancasila ada namanya nasionalisme. Apa itu? Nasionalisme itu mengutamakan bangsa, ya, mengutamakan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu, baru kita penuhi kebutuhan kita atau hal-hal yang bersifat khusus. Maka jawaban yang alfa ini kurang tepat, ya, karena ada kata ini mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Yang bravo melepaskan diri dari kepentingan umum. Tentunya tidak boleh kepentingan umum yang utama. Sekali lagi, kalau Charlie memprioritaskan kepentingan umum dan golongan, kurang tepat. Kenapa golongan diutamakan? Golongan dan individu itu belakangan. Golongan itu contoh golongan agama, golongan suku, golongan etnis itu tidak boleh diutamakan. Kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum itulah yang menjadi utama. Baik, yang error kepentingan umum, pribadi dan golongan bisa sama-sama penting tergantung kondisi. Ya, ini lebih tidak jelas lagi. Intinya kepentingan umum yang paling utama, teman-teman sekalian. Maka jawaban yang paling tepat adalah delta, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kenapa? Karena kalau meletakkan kepentingan umum, maka perbedaan-perbedaan antara pribadi, perbedaan-perbedaan antara golongan, agama, ras, etnis itu bisa di-cover dengan adanya kepentingan bersama atau kepentingan umum. Maka jawaban paling tepat untuk nomor 5 adalah delta. Baik. Berikutnya kita beralih ke nomor 6. Untuk nomor 6 ini bisa juga sama-sama kita triknya sama lagi. Kita baca dari ujung. Tugas Dewan Konstituante adalah, wah ini tahun lalu masuk, ditanya pemilu tahun 1955 untuk memilih apa. Tahun ini soal ditanya Dewan Konstituante itu untuk apa tugasnya. Jadi tahun lalu ditanya pemilu 1955 untuk memilih apa. Jawabannya adalah untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota yang namanya konstituante. Tapi yang ini ditanya tugas utama Dewan Konstituante apa? Berarti yang di atas ini tidak usah dibaca. Karena kalau sudah paham materinya, jadi kalau sudah paham, oh Dewan Konstituante itu kan 1955. Ini di masa apa ya? Oh ternyata pada saat itu yang berlaku adalah mulai 1950
sampai di tahun 1959 yang berlaku itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi UUDS, karena ada kata sementaranya berarti akan diganti. Tetapi yang bertugas mengganti ini adalah MPR, yang pada saat itu masih disebut dengan konstituante. Pada saat itu kita belum punya konstituante, maka diadakan pemilu untuk apa? Memilih konstituante. Agar apa? Agar bisa membuat yang namanya undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Maka jawaban paling tepat adalah Charlie. Hati-hati, ini contoh soal mengecoh. Lihat yang alfa, sama-sama membuat undang-undang yang baru, tapi yang ini RIS. Padahal RIS ini dia dimulai tahun 1949 sampai 1950. Maka tidak mungkin RIS, teman-teman sekalian. Maka jawaban alfa kurang tepat. Begitu ya. Kemudian berikutnya kita ke nomor 7. Nah, ini juga sering keluar teman-teman sekalian, berkaitan dengan perbedaan antara cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme ya. Baik, nomor 7-nya kita sama-sama kerjakan. Kita baca dari ujung lagi. Berdasarkan cerita tersebut, Andini telah mengamalkan salah satu nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, yaitu apa? Oke. Di sini kita belum tahu apa yang dikerjakan oleh Andini. Kita baca dari ujung ya. Ia juga aktif. Jadi di sini dikatakan ia juga aktif mengikuti perlombaan seni budaya di luar daerah kabupatennya. Di sini juga dikatakan Andini mengajari teman-temannya beberapa lagu dan tarian-tarian daerah. Nah, di sini dikatakan dia masuk apa? Apakah cinta kebudayaan nasional? Begini teman-teman konsepnya. Kalau cinta kebudayaan nasional itu tidak mungkin jawabannya. Jawaban yang paling tepat itu pasti antara nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air. Kenapa? Karena itu merupakan subtes dari TWK. Jadi antara salah satu. Persatuan ini juga kurang tepat. Berarti jawabannya antara Bravo, Charlie, dan error. Di sini dikatakan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Di sini tidak ada konteks negara. Kalau ada konteks negaranya, oke. Kalau ada konteks negaranya, misalnya dia membela negara Indonesia di mata internasional, mengibarkan bendera. Kalau ada konteks negara atau sebagai bangsa Indonesia, Andini, nah, itu jawabannya nasionalisme. Tapi di dalam bacaan tidak ada konteks negara dan tidak ada dalam konteks bangsa. Maka nasionalisme kurang tepat. Berikutnya, kalau teman-teman menjawab Bravo, patriotisme, diingat baik-baik. Kalau patriotisme ini harus ada yang namanya dikorbankan. Harus ada yang namanya dikorbankan. Ya. Jadi harus ada yang dikorbankan. Maka dari itu, apakah di sini ada disebutkan tentang pengorbanannya Andi? Misalnya pengorbanan tenaga, harta, waktu, ya, tidak mengenal lelah dan lain sebagainya. Kalau ada, maka jawabannya patriotisme. Tapi di sini tidak ada, maka patriotisme kurang tepat. Maka jawabannya adalah cinta tanah air ya. Ini ada airnya seharusnya. Oke, cinta tanah air. Kenapa cinta tanah air, Sir? Sebenarnya walaupun tanpa membaca, di sini ditanya terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ada 3. Tanah air, ada bangsa, ya, ada bahasa. Jadi ada 3. Oh, berkaitan dengan tanah air. Cari berkaitan dengan tanah air mana? Oh, jawabannya error. Sebenarnya tanpa dibaca juga bisa dijawab, ya. Tapi analisisnya begitu teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita beralih ke soal terakhir teman-teman sekalian, ya. Ini satu kali lagi kita sama-sama menjawab soal nomor 8. Di sini dikatakan satu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi diserahkan kepada bangsa dan negara. Paham apa itu? Nah, ternyata ini hanya untuk mengecoh. Jadi tidak usah dibaca ini. Kenapa?
Karena sebenarnya ini ditanyakan tentang pengertian. Kesetiaan tertinggi pribadi yang diberikan kepada bangsa dan negara. Oh, kalau masalah bangsa dan negara, oh, ini ada kata paham. Isme ini artinya paham. Tapi di sini yang makna negara apa? Oh, ini bebas. Ini bermakna bebas. Ini bermakna kolektif orang banyak. Chauvinisme ini ada bangsa dan negaranya, nasionalisme juga. Maka jawabannya antara Charlie dan Delta. Tapi chauvinisme ini dia lebih ke negatif. Kenapa dia negatif? Karena chauvinisme ini adalah cinta negara atau bangsa tetapi berlebihan, atau biasa disebut juga rasa nasionalisme yang berlebihan. Dan ini tidak boleh dan bersifat negatif. Kenapa? Karena dengan cinta negara berlebihan, otomatis orang-orang nanti akan menjelekkan negara lain. Dan ini tidak boleh karena perilakunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah delta, yaitu nasionalisme. Nasionalisme itu adalah rasa kebangsaan. Nah, kalau ini sebenarnya pengertian dari ahli teman-teman sekalian, tapi dia sifatnya intrinsik, tidak disebutkan ahlinya siapa. Ini pengertian dari Hans Kohns bahwa kesetiaan tertinggi itu harus diberikan individu kepada negara. Itu pengertian dari nasionalisme. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan teman-teman bisa mensupport melalui kolom komentar. Apabila menyukai video saya, akan saya buat video kelanjutannya. Jangan lupa dikomentari, subscribe, dan di like postingan saya terkait dengan ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN, salam CPNS 2023. Terima kasih.